Oke, kita akan membuat tutorial pengulangan JavaScript menggunakan JavaScript Node.js. Pengulangan dalam program pengulangan merupakan proses perintah yang sama secara berulang yang ditentukan. Pengulangan ke dalam blok program dapat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah JS juga dapat menyediakan perintah foreign dan for. Untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam satu objek koleksi, misalnya array, proses blok pemilihan. Blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Perintah while. Untuk umum menggunakan perintah while adalah berikut. While buka kurung kondisi aksi. Jika aksi lebih dari satu, maka aksi tersebut dapat diampit menggunakan kurung kurava. While buka kurung kondisi 1 aksi 2. Untuk memahami perintah while, terlebih dulu memahami perintah berikut. Kita masuk ke Visual Studio-nya. Kita pilih terminal, new terminal, node, enter. Setelah itu kita ketik kita ketik var sama dengan spasi i sama dengan 0, titik koma, enter. Setelah itu kita ketik while spasi buka kurung. Oke, kita lanjut. While buka kurung i lebih kecil sama dengan 5, tutup kurung kurava, buka kurung kurava, lalu enter. Lalu kita kasih tanda tutup kurung kurava. Oke, setelah itu enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan dalam kasus ini. Mula-mula variabel sama dengan 0. Proses ini akan berulang sampai nilai 1 sama dengan 4. Jika bernilai 5, maka kondisi bernilai false dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Bahwa kode di layar akan mengeksekusi blok pengulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks ke 0 sampai ke 4. Tanda dapat mengubah nilai awal 1, asalkan 1 harus sesuai, misalkan 1 sampai 5 dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh penggunaan kode do while. Oke, dan sudah kita buat kode baru atau file baru. While do.js, lalu enter. Oke, kita ketik var data sama dengan kurung 10, 10, 50. Oke, setelah itu diakhiri dengan titik koma, lalu kita enter. Kita ketik var
spasi total titik koma, enter, ketik lagi var i titik koma, enter total sama dengan 0 titik koma, lalu enter. Oke, setelah kita sudah tulis atau sudah ketik skripnya, lalu kita save, Ctrl S, pilih terminal, new terminal, kita ketik node spasi nama file wl.js, lalu enter. Oke, jumlah totalnya sebenarnya 150. Pada kode layar kita menggunakan frame dawai atau menghitung jumlah total dari seluruh elemen yang dapat pada array data. Oke, berikutnya kita masuk ke perintah do while. Perintah while untuk umum menggunakan perintah do while adalah sebagai berikut. Do while dalam kurung kondisi aksi titik, koma, jika aksi berjumlah lebih dari 1, maka aksi tersebut perlu diampit menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Do while dalam kurung kondisi diimpit kurung kurawal. Aksi satu akurung. Untuk memahami cara kerja perintah while, perhatikan terlebih dahulu contoh berikut. Oke, masuk. Oke, setelah itu terminal node, enter, ketik var i sama dengan 100 titik koma, lalu enter. Setelah itu kita ketik while buka kurung i lebih kecil sama dengan 5, tutup kurung, buka kurung kurawal. Oke, lalu enter. Ketik lagi console log, buka kurung i, tutup kurung, titik koma, aksi yang tidak pernah dilaksanakan. Lalu kita enter, ketik lagi i plus titik koma, enter, ketik lagi, tutup kurung kurawal, lalu kita enter. Lalu kita ketik lagi var i sama dengan 100 titik koma, lalu kita enter. Kita ketik do buka kurung kurawal, lalu enter. Setelah itu lalu kita ketik console log buka kurung i, tutup kurung, tanda titik koma, aksi yang kita ketik aksi dilaksanakan, aksi yang dilaksanakan.
aksi dilaksanakan 1 kali. Ini dilaksanakan 1 kali. 1 kali. Lalu enter, kita ketik i plus titik koma enter. Ketik lagi, buka kurung kurawal, while buka kurung i lebih kecil dengan 5, tutup kurung, lalu titik koma enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Untuk menunjukkan penggunaan perintah do while, kita lihat pada script berikut. Oke, lalu kita buat file baru, kasih nama do while js, lalu enter. Kita ketik var data sama dengan dalam kurung siku ketik 10,20,30,10,50, lalu diakhiri dengan titik koma enter. Kita ketik var total koma i titik koma lalu enter. Kita ketik total. Oke, setelah kita sudah ketik scriptnya, lalu kita save, Ctrl S, lalu kita jalankan. Ketik node, pasti nama file do while js, lalu enter. Oke, coba kita lihat mana ada errornya. Rupanya kita lupa kasih tanda i. Kita kasih tanda i, lalu coba kita save, Ctrl S, lalu kita coba jalankan lagi. Ketik node, pasti nama file do while js, enter. Oke, maka jumlah totalnya adalah 150. Oke, selanjutnya perintah for. Masuk perintah for. Bentuk umum perintah for adalah sebagai berikut. Floor dalam kurung inisialisasi titik koma, kondisi di koma, implement atau dragment, tutup kurung aktif, koma atau for dalam kurung inisialisasi titik koma, kondisi titik koma, instrumen tutup kurung, buka kurung kurawal. Satu akses kurung kurawal. Contohnya penggunaan dari dapat dilihat pada kode berikut ini. Akses 1, akses 2 tutup kurung kurawal. Contoh penggunaan daripada kode berikut ini. Kita lihat, kita buka ke Visual Studio-nya.
lalu kita ketik node, enter, lalu kita ketik var data sama dengan 10,20,30,40,50 kurung koma. Lalu kita enter, kita ketik, lalu kita ketik var total, titik koma, enter. Setelah itu kita ketik total sama dengan 0, titik koma, enter. Maka kita ketik lagi for. Oke, setelah itu pengulangan bersarang. Karena kita sudah muncul scriptnya, kita langsung masuk ke pengulangan bersarang. Di dalam kasus-kasus programan, tentu kita sering melakukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok. Pengulangan lain proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau nested loop. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen di dalam array 2 dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan bersarang. Oke, simpan dulu ini. Oke, kita ketik node, enter. Setelah itu kita ketik var spasi barang sama dengan, oke, lalu enter. Lanjut kita ketik. Setelah kita sudah menulis skripnya dan hasilnya sudah ada, kita masuk ke perintah for in. Oke, kita boleh masuk ke for in. Digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Skripnya dapat dilihat di layar contoh. Penggunaan perintah for in dapat dilihat berikut ini. Pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 1, 2, 3, dan 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan untuk array asosiatif sebagai berikut. Oke, kita masuk lagi. Setelah itu kita masuk di menu terminal. Oke, node. Setelah itu ketik var data sama dengan nasiku 10,20,40. Oke, diakhiri dengan tanda titik koma, lalu enter. Setelah itu kita ketik for buka kurung let index in data. Oke, buka kurung bracket, lalu enter. Kita ketik console ketik log, buka kurung, tanda tik, kita ketik data
data dolar, setelah itu buka kurung kurawal, ketik indeks, tutup kurung kurawal, sama dengan dolar, lambang dolar, buka kurung kurawal, data, tanda siku data, ketik lagi indeks, oke. Setelah itu tutup kurung kurawal, tanda tik, tutup kurung, setelah itu titik koma, lalu enter. Setelah itu tanda tutup kurung kurawal, lalu kita enter. Oke, maka pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 1, 2, 3, dan 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan untuk array asosiatif sebagai berikut. Oke, kita klik lagi var data sama dengan buka kurung kurawal on tanda petik titik 2 tanda petik 1 tanda petik koma, lalu enter. Mungkin kesalahan. Oke, lalu kita enter. Setelah itu kita ketik throw, tanda petik titik 2 tanda petik 2 tanda petik titik koma, lalu enter. Lalu kita ketik lagi trade tanda petik lalu titik koma, atau bukan sama titik 2 tanda petik 3 kurung kurawal. Oke, titik koma, lalu enter. Setelah itu kita ketik lagi. Oke, setelah kita sudah mengetik skripnya, tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Perintah for digunakan untuk menelusuri nilai elemen array. Skripnya dapat dilihat di layar. Contoh penggunaan show dapat dilihat berikut. Oke, contoh show dapat dilihat berikut ini. Masuk di terminal. Oke, kita ketik node, enter. Kita ketik var data sama dengan kita ketik 10, 20, 30, 40, 50, tanda petik titik koma, lalu enter. Ketik for buka kurung let elemen of data
tutup kurung. Oke, kita enter, kita ketik console titik log, buka kurung, ketik elemen, tutup kurung, tanda petik. Oke, enter, kita ketik kurung kurawal, lalu enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Sekian saja tutorial kali ini.